Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Dias Kahiri dengan NIM 23000181136. Materi yang akan saya bahas yaitu social engineering atau rekayasa sosial. Pertama, pengertian social engineering. Apa itu social engineering? Social engineering adalah salah satu teknik manipulasi psikologis yang sering digunakan penyerang untuk mengecoh korban agar memberikan informasi yang sensitif dengan cara mengklik tautan berbahaya atau melakukannya tanpa sadar. Metode ini mengincar psikologi manusia dan tidak mengandalkan teknologi canggih, sehingga lebih mudah mendapatkan informasi dibandingkan menggunakan keamanan sistem digital. Lalu, secara sederhana, metode ini adalah seni untuk menipu dengan memanfaatkan rasa kepercayaan, rasa takut, dan rasa ingin tahu dari korban. Penyerang dapat memalsukan data diri dan menyamar menjadi pihak-pihak terpercaya seperti admin bank, kantor pemerintah, atau rekan kerja untuk mendapatkan data penting. Nah, lalu ada jenis-jenis penyerangan social engineering atau social engineering attack. Yang pertama itu ada phishing. Phishing itu dapat berupa email, SMS, atau pesan palsu yang berisi tautan yang berbahaya. Contohnya itu si pelaku mengirimkan email yang terlihat seperti email resmi dari pihak terpercaya, misalnya dari kampus atau dari kepolisian atau dari pemerintahan ataupun dari pihak-pihak terpercaya lainnya, yang ternyata adalah tautan berbahaya atau sebuah phishing. Kalau contohnya itu seperti di WhatsApp yang sedang ramai terjadi, yaitu pelaku mengirimkan surat pernikahan yang tetapi itu bukan surat pernikahan. Untuk mengetahuinya cukup mengecek apakah jenis file tersebut. Kalau misalnya file tersebut berformat APK, berarti itu jelas sebuah penipuan. Tapi kalau berformat PDF itu aman. Selanjutnya adalah pretexting. Pretexting itu menciptakan skenario palsu untuk meminta informasi rahasia dari korban. Contohnya, pelaku menyamar menjadi pihak terpercaya seperti admin bank dan meminta informasi pribadi dari korban untuk memverifikasi keamanan. Contohnya, misalnya Anda ditelepon oleh kepolisian dan melakukan suatu tindak kriminal. Lalu dia meminta informasi Anda dan juga data-data diri Anda seperti KTP, seperti Anda tinggal di mana atau lain-lainnya untuk iming-iming verifikasi keamanan. Padahal sebenarnya dia berbohong. Lalu ada baiting. Baiting itu atau umpan memancing korban dengan tawaran menarik. Contohnya menawarkan item gratis. Kalau dalam permainan itu seperti memberikan diamond secara gratis dengan cara menginstal aplikasi mereka atau mengisi form yang dimana mereka meminta username dan password Anda. Atau contoh lainnya itu seperti Anda mendapatkan hadiah gratis seperti HP, iPhone, atau lainnya, dan mereka menyuruh Anda masukkan email Anda dan juga password Anda. Lalu dumpster diving. Dumpster diving ini agak jarang terjadi, tapi tetap ada, yaitu mencari informasi yang telah dibuang oleh pribadi maupun organisasi yang nantinya digunakan untuk melakukan sebuah penipuan.
Contohnya itu surat-surat yang tidak digunakan lagi atau struk belanjaan dapat dijadikan informasi untuk melakukan penipuan. Caranya itu misalnya Anda habis membeli sesuatu kan dan mendapatkan nota pembelian. Jika Anda membuangnya, maka si pelaku ini akan mencari di tempat sampah dan mencari data diri Anda dari nota tersebut. Misalnya nama Anda. Terkadang juga ada yang menampilkan nomor telepon dari struk tersebut. Nah, selanjutnya ada targeting. Targeting itu memanfaatkan akses fisik dengan cara mengikuti orang yang sah untuk masuk ke area terlarang atau tempat penyimpanan informasi. Contohnya itu menyamar sebagai orang yang ditugaskan untuk mengambil beberapa informasi dan mencari korban yang memiliki kebaikan dan hati yang polos untuk masuk ke area informasi tersebut. Contohnya, misalnya si pelaku ini berbohong kalau dia itu utusan dari bos dan dia meminta security untuk membawanya ke ruang arsip untuk dia mengambil informasi. Nah, mungkin ini kalau zaman sekarang udah jarang, tapi tetap masih ada kasus penipuan seperti berikut. Yang selanjutnya impersonation, yaitu menyamar menjadi individu yang terpercaya sehingga mendapat kepercayaan dari korban. Individu itu bisa kayak pihak kepolisian, bahkan artis atau orang-orang yang terkenal. Contohnya menyamar menjadi artis terkenal seperti Baim Wong dan menipu target untuk melakukan beberapa tindakan untuk mendapatkan hadiah. Karena zaman ini adalah AI sudah semakin maju, hal ini sangat mungkin terjadi karena AI sekarang dapat meniru manusia, dan jika menemukan hal tersebut, alangkah baiknya mengecek terlebih dahulu, atau bahkan jika ada yang menyuruh untuk menyebutkan informasi pribadi atau sensitif Anda, jangan diberikan. Nah, di sini ada contoh kasus social engineering. Nah, beberapa kasus yang sedang marak terjadi di Indonesia saat ini yaitu penipuan dengan menyamar sebagai polisi resmi dengan menggunakan atribut polisi dan menelpon calon korban dengan membuat panik calon korban. Pelaku tersebut terkadang memiliki atribut polisi yang lengkap seperti pakaian maupun lencana yang lengkap. Hal ini sebenarnya dapat dicari di online shop gitu ya, online e-commerce gitu, karena pakaian tersebut dapat dibeli secara online. Jadi banyak sekali penipuan yang seperti ini terjadi saat ini. Untuk skenario-nya itu, pertama, pelaku menghubungi korban melalui video call dan mengaku sebagai polisi dengan menggunakan seragam. Jadi mereka menelpon seperti sekarang ini, lalu dia menampilkan lencana lengkapnya, dan dia juga menyebut beberapa informasi yang telah bocor, informasi Anda yang telah bocor, agar meyakinkan bahwa mereka adalah pihak resmi. Yang kedua, suasana dibuat seperti berada di kantor polisi untuk meyakinkan korban. Suasana itu seperti misalnya di latar belakang ini seperti beneran di kantor polisi. Lalu pelaku meyakinkan korban dengan menyebut NIK atau bahkan informasi sensitif korban yang didapatkan atau bocor di media. Ya, seperti itu. Misalnya Anda pernah posting di media sosial soal nama Anda, soal umur Anda berapa. Makanya hal itu sangat sensitif dan tidak boleh disebarluaskan. Lalu ketika korban sudah percaya, mereka akan mulai mencari informasi sensitif korban lebih dalam, yaitu misalnya
si korban ini udah percaya kalau ini polisi asli. Nah, mereka tuh bakalan bertanya lebih dalam gitu. Misalnya kayak nomor kamu berapa, atau email kamu apa, dan passwordnya, atau bahkan m-banking. Mereka kadang bertanya seperti itu, seperti ini, m-banking kalian berapa, atau bahkan mereka menyuruh untuk membayar uang untuk sebagai sanksi gitu. Nah, atau yang terakhir, pelaku akan langsung meminta korban untuk datang ke lokasi tertentu atau mengirimkan beberapa data diri mereka sebagai iming-iming verifikasi keamanan. Nah, itu tadi. Kadang ada yang langsung menyuruh korban untuk datang ke lokasi ini, misalnya ke kantor polisi, tapi ternyata itu areanya bukan kantor polisi. Lalu mereka melakukan kejahatan di sana. Nah, nah, di sini saya ada beberapa kejadian nyata yang terjadi pada teman saya. Waktu itu teman saya dikirim surat oleh nomor tak dikenal. Surat ini benar-benar terlihat seperti surat resmi, yaitu ada data dirinya, bahkan ada nikahnya. Bahkan di bagian bawah kanan ada tanda tangan dari kepolisian resmi. Entah bagaimana cara mereka mendapatkan surat tersebut, atau tidak tahu, saya juga kurang tahu. Nah, pelaku itu mengirimkan surat yang seolah-olah surat itu resmi. Dengan cara ini, korban akan semakin takut dan langsung percaya bahwa orang yang menghubunginya memang benar pihak kepolisian resmi dan memiliki informasi dari si korban, yaitu teman saya. Nah, kalau mereka udah percaya, selanjutnya si polisi ini akan mengajak video call atau menggunakan aplikasi lain seperti Meet atau Zoom atau lainnya. Nah, di situ mereka mulai melakukan penipuannya. Nah, waktu kalian menerima video call atau meetnya, mereka akan berpenampilan seperti di gambar, yaitu mereka menggunakan seragam lengkap dengan rencana-rencana yang lengkap juga, dan juga background atau latar mereka itu terlihat benar-benar seperti di kantor polisi. Nah, seperti di gambar ini, benar-benar terlihat seperti kepolisian resmi. Nah, selanjutnya di sini ada video tentang social engineering. Di sini kita nonton terlebih dahulu apa aja isi dari social engineering tersebut. Boleh dicoba nih. Gampang banget caranya. Ikutan ah. Beneran nih aku menang. Menang? Tapi kok mesti pakai KTP sih? Serem banget. 3 hari kemudian. Hah? Pinjaman online? Aku nggak pernah minjem duit. Kok bisa? Nah kan udah gue duga, giveaway aneh itu jangan gampang percaya. Terus sekarang gimana solusinya? Nih gue ada solusinya. Gue nemu video di internet cara mengamankan data pribadi. Nih lihat. Tapi dia bikin video edukasi, tapi dia juga bikin giveaway. Itu dia, akun dia itu kena hack. Yang DM kita tuh bukan dia ternyata. Jangan pernah bagiin data pribadi sembarangan ya guys. Waspada giveaway bodong. Akunku sempat kena hack kemarin, dan yang DM untuk minta foto KTP itu bukan aku ya. Kalau kalian korbannya, segera lakukan 2 hal ini ya. Yang pertama, kalian laporkan ke penyelenggara, dan apabila laporan kalian tidak terselesaikan, kalian langsung laporkan ke otoritas terkait.
Pokoknya, jangan lupa untuk tidak membagikan informasi pribadi atau kode OTP apapun ke sumber yang tidak terverifikasi ya. Nah, dari video yang ditampilkan tersebut, pada awalnya kedua orang ini mendapatkan informasi dari temannya bahwa ada orang yang sedang melakukan giveaway pada akun Instagramnya. Lalu kedua orang tersebut mencoba untuk mengikuti giveaway tersebut karena ketentuan yang mudah dan hadiah yang lumayan. Beberapa saat kemudian mereka dikirim kontak oleh pihak yang melakukan giveaway tersebut. Tetapi ketentuan berikutnya harus mengirimkan KTP dan juga foto wajah. Nah, si pria tadi merasa curiga dengan ketentuan tersebut. Tetapi si perempuan malah melakukannya dan memfoto wajahnya dan KTP-nya karena telah terhasut dengan hadiah yang dijanjikan tadi, yang sebesar 1 juta tadi. Nah, beberapa hari kemudian si perempuan mendapat pesan bahwa ia telah melakukan pinjaman online atau pinjol yang bahkan ia tidak tahu pernah melakukan pinjaman. Nah, si pria tersebut pun memberi edukasi dan memberitahu bahwa itu karena dia percaya dengan giveaway yang dilakukannya, yang dia terima beberapa hari yang lalu, atau yang disuruh foto KTP tadi. Nah, dan setelah mengedukasi si perempuan tadi, ternyata yang membuat giveaway melakukan klarifikasi dan juga memberikan edukasi terkait social engineering, yang dimana ternyata si orang yang membuat giveaway tadi terkena hack dan yang mengontak mereka bukanlah si orang yang membuat giveaway tadi. Nah, pesan utamanya adalah jangan langsung percaya dengan apa yang ada di media sosial, karena zaman sekarang penipu sudah lebih hebat. Dan juga jangan pernah berikan data sensitif sedikit pun jika itu bukan dari pihak yang resmi. Oke, sudah selesai untuk beberapa kejadiannya. Nah, selanjutnya yaitu software dan hardware yang digunakan untuk melakukan social engineering attack. Sebenarnya karena ini social engineering tidak menggunakan beberapa sistem teknologi yang canggih, mereka hanya memanipulasi pikiran dan juga memanipulasi korban untuk percaya. Nah, untuk software yang digunakan itu ya pertama adalah media sosial. Seperti tadi Instagram maupun WhatsApp, Facebook, Twitter, X, atau ya media sosial lainnya yang banyak sekarang ini. Nah, sebagai media chat untuk menipu korban, seperti tadi ya, yang dia mengirim kontak palsu tadi yang mereka berhasil mendapatkan hadiah giveaway. Nah, selanjutnya itu cloning situs website. Nah, cloning itu misalnya seperti membuat cloningan dari aplikasi belanja online gitu. Misalnya membuat cloningan dari Shopee. Nah, kalau ini sistemnya lumayan canggih, tapi sebenarnya ini jarang terjadi karena social engineering ini lebih menekankan ke psikologi manusia. Nah, lalu ada Photoshop atau aplikasi editor foto-foto lainnya seperti CapCut, seperti KineMaster lainnya. Nah, itu digunakan untuk pengeditan seperti mengedit foto dan video yang seakan-akan resmi. Seperti surat kepolisian yang sebelumnya tadi yang saya tampilkan. Nah, lalu di sini ada hardware. Hardware di sini yang digunakan adalah HP atau komputer atau device-device lainnya yang digunakan untuk melakukan komunikasi. Nah, dan juga untuk media yang untuk melakukan pengeditan yang seperti tadi untuk menipu korban. Nah, lalu satu ini sebenarnya jarang tapi tetap ada, yaitu menggunakan USB hardware-nya seperti hard disk, SSD dan lain-lain.
Contohnya gitu, menyimpan sebuah perangkat atau virus di dalam USB atau hard disk, lalu diberikan kepada korban atau dijual dengan murah seperti di online shop, misalnya sebuah flash disk tapi isinya 1 terabyte. Nah, itu kalian harus curiga karena kemungkinan itu adalah penipuan dan data di dalamnya sudah terisi oleh virus-virus. Nah, sehingga korban yang menggunakan USB tadi akan terkena malware untuk pelaku mengakses komputer mereka. Ya, waktu korban mencolokkan USB tadi, semua virus masuk ke dalam komputernya. Nah, cara pencegahan social engineering. Cara mencegahnya itu terdapat beberapa cara. Yang pertama, edukasi, yaitu memberikan pemahaman dan juga pelatihan terhadap masyarakat maupun organisasi tentang serangan social engineering dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan ini. Jadi seperti membuat yang di video tadi, membuat video tutorial untuk melindungi data diri kita. Nah, seperti itu. Yang kedua, jangan mudah percaya. Ya, jangan langsung percaya ketika seseorang mengetahui identitasmu. Tetaplah curiga dan verifikasi kebenarannya. Seperti kasus polisi tadi, yang sudah tahu NIK kita dan juga sudah tahu nama kita. Yang ketiga, gunakan keamanan fisik. Nah, contohnya itu menjaga komputer kita dan perangkat lain yang menyimpan informasi pribadi dan sensitif kita. Misalnya handphone kita sendiri yang menyimpan banyak password dan juga m-banking. Nah, dengan cara menjaga keamanannya itu memasang password pada laptop atau HP. Dan juga misalnya punya dokumen fisik, nah itu disimpan dengan baik. Nah, yang terakhir, waspada email dan SMS. Jangan langsung membuka tautan yang dikirim oleh pesan ataupun email. Verifikasilah terlebih dahulu dari pengirimnya. Misalnya pengirimnya yang kalian percaya, maka silakan kalian buka. Atau memang pengirimnya adalah pengirim yang resmi, pihak resmi. Tapi tetap harus cek terlebih dahulu apakah ini benar-benar email atau SMS yang benar-benar asli atau tidak. Oke, sekian dari saya dan terima kasih atas waktu dan kesediaan Anda untuk mendengarkan penjelasan dan narasi saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.